Hai, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang skema pengabdian masyarakat yang ada di Kemendikbudristek yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena ini untuk persiapan kalau nanti sudah terbit pengumuman penerimaan proposal lagi ya, karena memang tahun 2020 ini kan masih vakum ya. Nah, 2021 kemungkinan ada dan saatnya kita menyiapkannya. Oke, skema pengabdian program kemitraan masyarakat ini adalah salah satu skema pengabdian masyarakat monotahun yang diadakan oleh Kemendikbudristek melalui Simliptapmas. Nah, untuk para dosen yang memiliki NIDN. Nah, sekarang kita ulas saja tentang skema PKM ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, di dalam video ini sudah saya sertakan salah satu contoh dari proposal PKM yang kebetulan saya pernah mendapatkan ya, saya pernah lolos dalam hibah tersebut. Jadi contoh yang sudah lolos itu saya share ke Bapak Ibu dosen semua, barangkali dibutuhkan. Nah, silahkan nanti diunduh di tautan yang ada di bawah ini ya. Oke, saya langsung masuk ke masukan dan saran dari penerima tahun 2020. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena kita tahu bahwa dalam periode 2020 ini adalah periode yang cukup berat bagi para apa ya pelaksana ya, para pelaksana dari PKM, karena proposal yang didanai itu perbandingannya 1:16. Jadi satu proposal mengalahkan 16 proposal. Nah, jadi saya akan memberikan akan mengulas dengan Bapak Ibu dosen sekalian, dengan teman-teman dosen sekalian, di mana saya di sini akan mengemukakan pendapat dari dua rekan saya dosen, di mana beliau berdua ini adalah dosen yang kebetulan berhasil judul PKM-nya lolos didanai di tahun 2020. Tentunya dari masukan dua rekan dosen ini menurut saya sangat membantu karena beliau-beliau berdua ini adalah memiliki kualitas proposal yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita bahas ini, saya mungkin memperkenalkan dulu bahwa yang pertama dari rekan dosen yang saya ajak diskusi, yang saya ajak untuk sharing terhadap bagaimana sih membuat proposal yang baik, proposal yang bermutu untuk PKM. Ini adalah yang pertama adalah Ibu Elta Sonalita Eskom MT. Nah, beliau ini adalah dosen Universitas Merdeka Malang. Judul PKM beliau adalah PKM Kampung Keramik di Noyo, Kota Malang. Jadi beliau membahas objeknya adalah Kampung Keramik. Jadi karena beliau dosen di Malang, kemudian mengambil tema atau objek di lingkungan Malang juga, dan kebetulan Malang adalah salah satu penghasil keramik. Nah, pastinya proposal beliau ini luar biasa ya, karena satu mengalahkan dari 16 proposal di seluruh Indonesia. Nah, jadi judul ini adalah salah satu judul yang lolos kalau dibandingkan adalah 1000 dari 16.000 proposal yang diseleksi. Nah, jika ingin kontak dengan beliau dengan senang hati melalui email ataupun FB seperti ini, atau mungkin lebih jauh bisa menanyakan ke saya untuk mungkin berkontak dengan beliau. Dan yang kedua adalah Ibu Hauliah Fatma Putri SESTMT. Nah, beliau ini adalah salah dosen dari Universitas Widyagama Malang, di mana tempat saya home base saya juga. Nah, beliau ini mengambil judul adalah KM Pengrajin Batik Tulis Khas Batu di Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lagi-lagi di seputar Malang ya. Jadi yang diangkat adalah batik tulis. Nah, tentunya Bu Hauliah ini atau biasa dipanggil Bu Uli ini, beliau memiliki kualitas proposal PKM yang luar biasa karena sudah terbukti
lolos satu mengalahkan 16 proposal yang ada di Indonesia PKM tahun 2020. Jadi dengan pengajuan 2019 dan didanai 2020. Nah, jika ingin berkontak dengan beliau, beliau memberikan rekomendasi emailnya yang bisa dilihat di sini. Nah, masukan dari beliau berdua, Bu Uli dan Bu Elta, adalah seperti ini. Jadi, yang pertama, bahwa tim harus sebidang dengan topik, gitu ya. Jadi, artinya di sini tim di sini khususnya adalah ketua pengabdi ya, atau ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana itu harus sebidang dengan topik. Nah, misalnya topik yang ditonjolkan kan ada beberapa program gitu ya dalam satu topik, tapi ada topik besar, misalnya pemanfaatan IT di dalam pembelajaran PAUD misalnya seperti itu. Artinya itu yang ingin tema besarnya adalah pemanfaatan IT-nya. Berarti yang ketua peneliti itu minimal sebidang dengan IT itu. Nah, untuk lebih lengkapnya ya memang apa yang menjadi program yang ada di PKM itu sudah tercover oleh tim yang sudah yang sudah menyusun dari proposal tersebut. Jadi misalnya dalam programnya itu ada manajemen, kemudian ada IT, kemudian ada akuntansi misalnya, akan lebih baik jika tim ini dari 3 orang atau 2 orang ini memiliki rekam jejak atau mungkin disiplin ilmu yang berhubungan dengan topik ini. Nah, itu disarankan seperti itu dan multidisipliner ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa analisis situasi mencantumkan data saat ini. Nah, itu. Jadi analisis situasi ini sangat sangat penting. Jadi kita harus sebisa mungkin itu memberikan penjelasan akan lebih baik disajikan dalam bentuk data gitu ya. Nah, sehingga reviewer akan memahami seperti ini latar belakangnya ya. Reasonnya kenapa judul ini diangkat gitu. Kemudian yang ketiga adalah metodologi harus jelas dan runtut. Jadi ketika kita membuat metodologi itu memang harus jelas dan runtut. Nah, dalam metodologi ini akan lebih baik disajikan dalam bentuk semacam diagram begitu ya, yang ada step-stepnya, kemudian ada penjelasannya. Nah, dari pengalaman saya yang saya sempat 3 kali lolos PKM itu, metode pelaksanaan atau metodologinya itu saya jelaskan dalam bentuk bagan yang berbentuk step-step begitu, kemudian saya jelaskan rinciannya setelah gambar tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa luaran harus jelas. Jadi dalam proposal itu kita harus jelaskan luarannya. Luaran wajibnya nanti seperti apa, bentuknya seperti apa, misalnya jurnal ya, jurnal nasional yang ber-ISSN nanti temanya seperti apa, atau mungkin akan lebih baik kalau memang sudah ada sasaran jurnal ya, nama jurnalnya apa, ISSN-nya berapa, Sinta berapa, itu seperti itu. Kemudian luaran tambahan pun juga kalau ada diberi penjelasan yang sejelas mungkin sehingga reviewer tahu bahwa pelaksana ini merencanakan untuk membuat luaran ini dan ini begitu. Kemudian yang kelima adalah proposal dikemas dengan singkat, padat dan jelas. Jadi proposal yang menurut saya ya, sepengalaman saya akan lebih baik itu jika proposal itu pengemasannya tidak bertele-tele gitu ya, tulisannya tidak bertele-tele, tapi juga tidak terlalu tidak terlalu straightforward gitu ya. Jadi ya intinya tegas gitu ya, dalam penjelasannya tegas, singkat dan padat dan jelas gitu. Kemudian yang keenam adalah minimal memberi solusi terhadap 2 permasalahan mitra gitu. Jadi memang untuk pelaksanaan tema program itu sepengalaman saya dan setelah saya diskusi dengan Bu Elta dan Bu Uli bahwa
tema atau permasalahan ya, permasalahan yang akan diangkat itu lebih baik lebih dari satu. Jadi misalnya ya, kalau yang diangkat ini adalah UKM ataupun IRT, industri rumah tangga. Kalau saya biasanya saya kemukakan, saya menyelesaikan 3 aspek permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah aspek produksi, misalnya membuat alat atau bagaimana untuk mengefisienkan produksi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan manajemen, mungkin ada masalah di manajemennya yang mungkin perlu dibenahi, entah itu aplikasi keuangannya atau mungkin pembekalan terhadap tata kelola manajemennya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran, gitu ya. Jadi bagaimana cara memasarkan, bagaimana memperluas market dan sebagainya. Nah, itu contohnya kalau yang dari pengalaman saya yang 3 kali lolos dari PKM ini, 3 aspek itu selalu saya masukkan gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu dosen menyesuaikan kalau misalnya bidangnya bidang pendidikan atau mungkin bidang kesehatan atau yang lainnya. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah iptek yang akan ditransfer jelas. Ini pasti ya. Jadi ipteknya jelas, misalnya mesin pengering. Nah, mesin pengering yang seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan secara rinci dan memang reviewer diyakinkan bahwa ini memang bisa untuk dibuat begitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah keberlanjutan program itu bagaimana. Nah, seringkali kan gini, pelaksana membuat program, kemudian setelah itu selesai tidak ada keberlanjutannya, atau mungkin UKM juga tidak ada tidak ada rencana untuk melanjutkan. Mungkin gambarannya sekedar untuk program ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena kita melakukan pengabdian masyarakat atau PKM ini kan kita harapkan bisa memberi solusi kepada objek, kepada mitra kita, sehingga itu bisa berkelanjutan. Nah, untuk itu di dalam proposal kita juga sebisa mungkin memberikan informasi bahwa program ini akan ada keberlanjutannya. Jadi kita minimal bisa menjamin lah keberlanjutannya seperti apa. Nah, itu. Kemudian yang ke-9 adalah kemanfaatan bagi UKM. Ini pasti ya. Jadi mitra yang kita bantu ini dengan program yang kita tawarkan ini, yang kita rancang ini benar-benar itu adalah permasalahan yang perlu diselesaikan oleh mereka. Nah, itu erat kaitannya dengan nomor 2. Jadi penjelasan nomor 2 itu memang harus benar-benar bisa memberi reason yang jelas bahwa program ini memang penting karena masalahnya seurgen ini begitu. Mungkin bahasa lugasnya seperti itu. Oke, itu 9 masukan dari setelah saya diskusi dengan Bu Elta dan Bu Uli, dan dari pengalaman saya juga. Nah, setelah itu kita akan coba membahas satu persatu lebih detail tentang mulai dari sasaran dari PKM itu seperti apa sampai dengan luarannya bagaimana. Nah, ini kalau dilihat dari sasaran itu kan yang pertama adalah masyarakat produktif secara ekonomi, ya contohnya misalnya UKM, IRT gitu ya. Kemudian masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan. Jadi misalnya ini kelompok masyarakat, misalnya ibu-ibu PKK atau mungkin dasawisma, punya hasrat ingin membuat gitu ya, membuat sebuah usaha kelompok misalnya, tapi mereka masih belum punya belum punya pengetahuan atau harus memulai bagaimana. Nah, kita bisa membina mulai dari start itu sampai dengan hasil usahanya, sampai dengan usahanya itu berdiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi atau masyarakat umum biasa. Nah, penjelasan secara rinci nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Tapi sebelumnya, nah ini di dalam sasaran ini juga dijelaskan bahwa mitra
sasaran industri IRT dengan kepemilikan usaha bersifat individu perseorangan disarankan punya karyawan minimal 4 orang. Jadi kalau yang masyarakat produktif yang nomor 1 dan nomor 2 ini syaratnya minimal memiliki karyawan 4 orang. Jadi anggota tim dalam usahanya itu ada 4 orang, dan di luar ya 4 orang itu di luar anggota keluarga. Kemudian untuk yang non produktif yang nomor 3 ini, maka untuk jumlah anggotanya minimal 5 orang gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang masyarakat produktif secara ekonomi itu seperti apa, yang mana saja. Nah, ini produktif secara ekonomi beberapa contohnya adalah misalnya kelompok perajin, nelayan, peternak, kemudian IRT dan sejenisnya, di mana anggotanya adalah minimal 4 orang dan bukan anggota keluarga. Dan yang ditangani adalah misalnya ini produksi, manajemen usaha, dan pemasaran. Nah, kemudian untuk masyarakat yang belum produktif tapi berasa kuat menjadi wirausahawan, contohnya adalah misalnya dasawisma, PKK, pengajian, kemudian kelompok ibu-ibu rumah tangga lainnya, dan sejenisnya, di mana beranggotakan minimal 5 orang juga. Yang ditangani sama produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Kemudian untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, ini sekolah ya, terdiri misalnya sekolah PAUD SD sampai SMA, kemudian Karang Taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak jalanan, RT RW dusun, desa, posyandu, puskesmas, dan lain-lain. Intinya yang sifatnya adalah tidak produktif. Jadi artinya tidak hasil usaha itu apa yang ingin dilakukan itu bukan untuk produksi ya, bukan untuk memproduksi barang atau jual beli barang itu. Nah, yang ditangani adalah apa saja, misalnya peningkatan pelayanan, ketentraman masyarakat, membantu fasilitas layanan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tujuan kegiatan ini ada 3 ya, ini sesuai dengan pedomannya. Yang pasti adalah, yang pertama adalah mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi sosial. Kemudian membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, dan yang C adalah meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, menulis, dan keterampilan lainnya atau soft skill ya. Kemudian luaran wajibnya adalah artikel ya, luaran wajibnya adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN dari seminar nasional. Kalau dari pedoman 12 yang terakhir itu masih belum ada persyaratan bahwa jurnal tersebut harus yang terindeks SINTA, tapi akan lebih baik jika jurnal yang kita tunjuk, yang kita nanti menjadi sasaran, menjadi tujuan kita itu adalah jurnal yang terindeks SINTA. Kemudian yang B adalah satu artikel pada media massa atau cetak. Jadi dari hasil PKM kita itu masuk di artikel media massa atau media cetak. Kemudian yang C adalah video kegiatan, itu dimasukkan dalam YouTube. Jadi kegiatan kita, kompilasi dari kegiatan PKM itu masuk ke YouTube, di mana linknya nanti kita bisa share. Kemudian yang D adalah peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi, merujuk pada tabel 2.1. Jadi di tabel 2.11 itu adalah berisi standar dari peningkatan keberdayaan mitra. Nanti bisa dicek di dalam buku pedoman. Nah, luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib, gitu ya. Kemudian kriteria kegiatan. Di sini kriteria kegiatan adalah yang pertama adalah iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Kemudian PKM adalah program monotahun dengan jangka waktu kegiatan 8 bulan. Dan usulannya dananya, pagu dananya adalah maksimal 50 juta, memiliki satu mitra. Kalau pada pedoman sebelumnya ini memiliki 2 mitra, sedangkan dulu namanya IBM ya.
iptek bagi masyarakat, kalau sekarang namanya PKM. Kalau dulu 2 mitra, sekarang 1 mitra sudah cukup. Kemudian yang E adalah melibatkan 2 mahasiswa ya. Ini jangan lupa ya teman-teman, ketika kita membuat proposal tetap kita melibatkan kita libatkan ya, kalau syaratnya di sini adalah 2 mahasiswa. Kemudian yang F adalah permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi misalnya itu tadi saya contohkan, misalnya ada 2 permasalahan yang dihadapi, misalnya produksi, misalnya membuat alat untuk produksi. Misalnya manajemen, misalnya membuat aplikasi keuangan, atau mungkin pelatihan manajemen. Nah, itu kan 2 disiplin ilmu yang berbeda. Nah, contohnya seperti itu dari pengalaman kami gitu ya. Kemudian yang G adalah jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimal 200 km. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai kita misalnya posisinya di kota A, kemudian kita melakukan proses pelaksanaan pengabdian yang jaraknya sangat jauh di atas 200 km. Nah, itu jangan sampai, karena itu tidak logis gitu ya. Tidak efisien secara biaya. Kemudian persyaratan PKM. Nah, persyaratan PKM yang pertama adalah pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Ini tadi ya sudah kita bahas, minimal 2 kompetensi dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya. Jadi ini diperbolehkan untuk kolaborasi. Jadi misalnya ini sudah saya lakukan. Jadi misalnya saya sebagai penulis pertama, itu saya menggandeng teman yang dari perguruan tinggi lain dengan disiplin ilmu yang berbeda. Itu beberapa kali saya lakukan, baik penelitian maupun pengabdian, dan alhamdulillah lolos gitu ya. Nah, kemudian yang B adalah pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak 3 kali sebagai ketua gitu ya. Jadi seperti saya ini sudah tidak bisa melaksanakan ya, karena sudah 3 kali. Kemudian yang C adalah tim pelaksana maksimum 3 orang. Jadi tidak boleh lebih ya. Misalnya 2 orang boleh, 3 orang boleh. Oke. Kemudian dari semua yang sudah saya jelaskan itu tadi, secara proposal itu akan silahkan Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian bisa mengunduh di dalam template, atau bukan template ya, saya memberikan contoh ya, contoh proposal milik saya sendiri yang dulu sempat lolos didanai. Nah, oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan dari video ini dapat membantu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen, untuk menyusun PKM, kemudian dan harapannya bisa lolos didanai sehingga bisa membantu masyarakat sesuai dengan sasaran dari tujuan dari pemerintah. Oke, jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.